Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali, kita bersuka cita kembali di rumah Tuhan. Saya percaya kita punya satu kerinduan yang sama, yaitu kita hari ini mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang layak kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab itu mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sebab hanya Engkau
Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Nah, segenap hati kami nyatakan. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau satu-satunya yang layak kami sembah. Hanya Nama-Mu ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak ditinggikan. Hanya Nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
Biar hanya Engkau Tuhan yang satu-satunya yang layak kami tinggikan, kami muliakan selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom kekasih-kekasih Kristus. Shalom. Gereja Tuhan, lebih semangat lagi shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersemangat untuk memuji, menyanyi untuk nama Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Mari bersama. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Mari jemaat Tuhan sama-sama yuk katakan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Mari umat-umat yang berserah kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan yes. Sama. Tak pernah dia janji hari kan panas. Amin. Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi apa saudara? Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melanda. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Jadi BRC bersama, come on. Serahkanlah. Sekali lagi serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Apapun persoalanmu saudara, serahkan kepada Tuhan Yesus, amin. Lebih keras lagi, come on. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala
segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka.
itu hanya untuk menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih buat kuasa dan anugerah-Mu yang sudah mengubahkan kami. Kuasa dan anugerah-Mu yang sudah memulihkan bangsa kami Indonesia. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mencurahkan api kuasa Roh Kudus-Mu, dicurahkan melawat suku-suku bangsa di Indonesia, sehingga terjadi tsunami of worship terjadi, dan setiap suku-suku bangsa akan memuliakan nama-Mu Bapa. Supernatural blessing terjadi atas Indonesia, dan kami terus berdoa Bapa, kiranya peralihan kepemimpinan negara ini akan berjalan aman, tertib dan damai, sebab Tuhan yang pegang kendali, dan kiranya pemerintahan yang berikutnya akan meneruskan program kerja saat ini Bapa. Kami juga berdoa memberkati Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya Pak Maruf Amin serta seluruh jajaran kabinet dan pemerintahan yang ada. Bapa terus menuntun mereka dalam roh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan bangsa ini dan untuk menyelesaikan program kerja mereka, mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, Engkau memberkati Pak Niko dengan kesehatan yang prima, pengurapan yang baru, anggur yang baru terus Kau curahkan dalam pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu, membawa api Pentakosta ketiga ke seluruh bangsa-bangsa hingga amanat agungmu cepat terselesaikan. Berkati Pak Niko dan keluarga besarnya dengan aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berkati Tuhan Bapak Gembala CK7 kami Pak Yanto. Tuhan mengurapi hamba-Mu senantiasa dalam pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa setiap anggota tubuh Kristus menjadi murid yang berkarakter Kristus, umat yang layak di hadapan Tuhan dan berdampak bagi sesamanya, memenangkan jiwa. Berkati profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis, berkati Pak Yanto dan keluarga besarnya aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Engkaulah menjadi perisai, pelindung dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga besarnya. Saat ini Tuhan kami berdoa sepakat untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Engkau sedang mencurahkan kuasa Roh Kudus atas anak-anak muda di tempat ini, di bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai, Roh Kudus akan menggerakkan dan menuntun anak-anak muda menjadi generator di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di dunia marketplace, hingga tsunami of worship terjadi. Firman Tuhan digenapi bahwa setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah kami yang besar. Kami menyembah-Mu Allah kami yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami Tuhan. Biar hari ini dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk di tempat ini Tuhan, kami mau satukan hati, mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan
penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami berkumpul biar segenap kami terus menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan Yesus. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sungguh kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan Yesus. Ku hampiri tahta-Mu, kami sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu, memenuhi setiap hati kami, memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Katakan, inilah hidupku. Jadikan penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa setiap kami, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Segenap hatiku nyatakan, jadikanku
jadikan lagu ini sebagai doa setiap kita. Jadikan ku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku untuk lebih mengenalmu, dalam hadiratmu Tuhan. Ini lagi doa setiap kami, Tuhan, menyatakan jadikan ku menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kau bawa aku untuk lebih mengenalmu, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Jadikan ku Tuhan, menyembahmu yang benar, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku untuk lebih mengenalmu, dalam hadiratmu Tuhan, di dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Shalom PRJ dan salam sejahtera di dalam Kristus. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan sebagai pelajaran untuk bagaimana kita semua bisa menjalani kehidupan iman kita dengan berhasil. Saudara, kita ingin melihat bagaimana Yesus menyiapkan dirinya untuk menjalani pelayanannya di bumi yang penuh dengan tantangan dan juga tekanan. Namun, saudara, kita semua tahu ia mampu berhasil melewatinya semua dengan sehat dan baik. Siapa setuju? Kita ingin belajar dari Yesus juga supaya kita bisa berhasil melewati segala tantangan di depan kehidupan kita tahun ini. Nah, caranya bagaimana? Mari saudara kita lihat Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 16. Saudara, di sini ayat berfirman, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?' Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.' Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati
turun ke atasnya. Saudara, persiapan yang Yesus lakukan sebelum ia memulai pelayanannya adalah dia dibaptis dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dibaptis dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maknanya apa untuk kita? Saudara, perhatikan, Yesus sebenarnya itu tidak perlu dibaptis. Karena baptisan air adalah tanda pertobatan dari segala dosa bagi mereka yang memutuskan untuk ingin mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat ayat 13. Alkitab berkata, ia datang dari Galilea menuju Yordan untuk dibaptis. Artinya saudara, ini menunjukkan sebuah keputusan yang didorong oleh sebuah tujuan. Artinya Yesus mau dibaptis karena dia ingin menggenapkan sebuah tujuan Allah atau melaksanakan tujuan Allah. Tujuannya apa, saudara? Lihat, kita lihat ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, Yohanes mencoba untuk mencegah Yesus karena bagi dia sebetulnya posisinya seharusnya terbalik. Dia yang harus dibaptis oleh Yesus, bukan sebaliknya. Karena dialah sebagai orang yang berdosa yang harus dikuduskan dengan sosok yang statusnya lebih kudus daripada dia. Tetapi saudara, saat kita melihat jawaban Yesus, biarlah hal ini terjadi untuk menggenapkan kehendak Allah. Artinya, Yesus sedang berkata kepada Yohanes dan juga kepada kita, biarlah saya menggantikan posisimu. Biarlah saya mengambil dosamu dan sekaligus menjadi penggantimu. Karena inilah kehendak Allah untuk umatnya. Ini adalah caranya kerajaan Allah bagi kehidupan kita. Saudara, penggenapan yang Yesus ingin lakukan di sini adalah penggenapan Yesaya 53 ayat 12. Ayat ini berkata, sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di sini saudara, kita lihat nubuatan Yesaya digenapi oleh Yesus. Ia menggenapinya lewat baptisan air untuk dijadikan pengganti dan sekaligus penebus dosa kita. Saudara, karena ia saudara layak untuk bisa terhitung di antara manusia daging yang berdosa sebagai pengganti kita, sama seperti kita, ia saudara memilih untuk menjadi lemah seperti manusia, seperti kita-kita. Dan sebagai manusia yang lemah, dia saudara memilih untuk bersandar penuh kepada kuasa Roh Kudus untuk menjalani misi hidupnya. Dan saudara, ini yang Yesus ingin kita semua lakukan saat kita melewati kehidupan kita. Caranya, yaitu saudara, Tuhan ingin kita untuk mau belajar, untuk tidak mengandalkan atau bergantung kepada kekuatan dan kegagahan sendiri, tetapi percaya dan memilih untuk bersandar dan berserah kepada kuasa Roh Kudus. Dan saudara, bagaimana caranya supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan dan kuasa sorga? Saudara, hari ini saudara kita belajar. Yang pertama, ikutilah jejak Yesus. Yang pertama, taat kepada firman Allah walaupun instruksinya tidak praktis untuk situasi kita. Oke? Nah saudara, kenyataannya iblis setelah Yesus dibaptis, iblis langsung saudara mencoba untuk menjatuhkan Yesus untuk tidak bergantung kepada Tuhan.
Dan saudara, iblis juga mencobainya untuk supaya dia memakai kekuatan dirinya sendiri. Dan ini yang kita semua harus perhatikan. Ini yang akan kita semua pasti akan juga lewati saat kita terbentur dengan masalah hidup. Saudara, kita cenderung untuk mau memakai kepintaran diri sendiri dan juga kekuatan diri sendiri untuk mau cepat-cepat keluar dari masalah kita, daripada mau mendengar perintah firman. Dan saudara, kita lihat pasal berikutnya, Matius pasal 4 ayat pertama. Setelah Yesus dibaptis, Alkitab berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, kita lihat, maka atau dalam bahasa Inggrisnya therefore, artinya adalah oleh karena ia mau lebih percaya dan mau bersandar kepada Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Allah, maka setelah itu ia langsung dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara sadar gak? Setiap kali saudara di dalam kehidupan kita juga sama. Saat kita mau lebih lagi bersandar kepada Tuhan, saat kita saudara mengutamakan Tuhan Yesus sebagai pengganti di dalam kehidupan kita, dan kita mau lebih lagi bersandar kepada Dia, saudara, seketika itu juga langsung iblis akan bekerja lebih keras untuk mencobai kita supaya kita jatuh dari iman kita. Dan saudara sadar gak di sini? Kontras yang saudara juga bisa lihat di sini. Setiap kita melewati air baptisan, pasti kita juga akan melewati padang gurun kekeringan. Setiap adanya suara Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, seperti halnya Allah Bapa menyatakan kasih-Nya kepada anaknya, Yesus Kristus, pasti juga ada suara iblis yang mencoba untuk membuat kita ragu. Dan yang paling penting adalah setiap kali kita bertekad untuk mau hidup berkenan kepada Allah, mau hidup benar, mau lebih lagi bersandar kepada Tuhan, mau lebih lagi rohani, pasti saudara, niat kita ini akan ditentang oleh iblis supaya kita dijatuhkan oleh dia. Saudara, Matius pasal 43 berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, di sini esensi pencobaannya bukan hanya supaya Yesus enggak bisa lagi menahan kelaparannya karena setelah puasa selama 40 hari dan akhirnya mematuhi perintah iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Ini bukan esensinya. Tetapi esensi daripada pencobaan ini adalah iblis ingin Yesus memakai kuasa ketuhanannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan saudara, masih ingat gak? Tadi saudara, kita tahu bahwa saat Yesus menggantikan posisi Yohanes Pembaptis dan menjadi pengganti manusia, niatnya adalah supaya dia bisa terhitung oleh manusia, terhitung dengan umat yang berdosa, yang saudara lemah, yang memerlukan kuasa ilahi, yang memerlukan kuasa surga. Dan esensinya di sini adalah iblis ingin Yesus untuk memakai kuasa ketuhanannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Padahal, ingat gak? Ia tadi sudah mengkosongkan dirinya dari kuasa ilahinya. Nah, ini pencobaan pertama. Karena saudara, saat Yesus memakai kuasa ilahinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, seketika itu juga dia tidak akan bisa terhitung dengan umat manusia berdosa. Kenapa? Karena dia memakai kuasa ilahinya. Karena saudara, jikalau dia bisa layak menjadi pengganti dan penebus dosa kita, dia harus sama atau terhitung dengan umat manusia berdosa yang lemah. Dan sebagai umat manusia yang lemah, dia harus 100% bersandar
kepada kuasa ilahi, kuasa sorga, kuasa Roh Kudus untuk bisa menjalani kehidupannya dengan berhasil. Inilah pencobaan pertama. Saudara, di saat kita juga sedang ingin mendapatkan sesuatu, ingin mengejar keinginan kita, atau kepingin cepat keluar dari masalah kita, kita sering lebih mau percaya dan bersandar dengan pendirian diri sendiri, kekuatan diri sendiri, atau kepinteran atau kegagahan diri sendiri, daripada mau bersandar dan taat akan firman Tuhan. Malahan saudara, kita sering ingin ambil jalan pintas, memilih jalan yang lebih mudah dan jalan yang lebih nyaman daripada menaati perintah Allah. Saudara, Matius pasal 4 ayat 4, Yesus menjawab iblis dan dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, perhatikan di sini saudara. Yesus berkata kepada iblis dan juga kepada kita semuanya. Perhatikan di sini. Bukannya roti yang melambangkan kekuatan manusia atau sumber-sumber manusia itu dianggap tidak penting oleh Tuhan. Bukan saudara. Tetapi yang diutamakan adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia hidup bukan dari kepintaran diri sendiri saja, dengan kebolehan diri sendiri saja. Tetapi saudara, sebagai manusia kita juga harus bersandar kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menyertai kebolehan kita dengan mengandalkan juga kepada firman-Nya, kepada kuasa sorga. Oh haleluya, inilah yang Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya. Kepandaian kita harus juga disertai dan diarahkan dengan firman Tuhan. Jangan kepandaian kita melebihi untuk mau taat kepada firman Tuhan. Marilah PRJ, di tahun ini kita mau lebih lagi membaca dan lebih lagi diarahkan dan lebih lagi bersandar dan mau taat dan percaya kepada firman Tuhan di dalam setiap keputusan kita daripada hanya mengandalkan kepintaran diri sendiri. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Ayo saudara, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama saudara. Itu yang pertama. Oke? Nah yang kedua, poin yang kedua, kita juga harus belajar untuk lebih taat akan kehendak Tuhan daripada kehendak atau perasaan kita sendiri. Saudara, pencobaan kedua adalah iblis membawanya ke Yerusalem dan ditempatkan di bubungan bait Allah. Artinya saudara, semua orang Yahudi dan penduduk kota Yerusalem itu bisa melihat Yesus dengan jelas di atas bukit tersebut. Dan di sini saudara, iblis menyuruh Yesus untuk memamerkan ketuhanannya dengan menjatuhkan dirinya di depan umum. Supaya saudara, saat malaikat datang untuk menatang dia di atas tangannya, semua penduduk Yerusalem akan melihat dan sadar bahwa dialah Mesias atau anak Tuhan. Artinya saudara, pencobaan kedua ini yang iblis ingin lakukan adalah iblis sedang mencobai Yesus untuk mengambil jalan pintas supaya tidak perlu mati di atas kayu salib untuk membuktikan kepada rakyat bahwa dia adalah Mesias. Saudara, kita lihat Matius pasal 46. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, di sini saudara, kita bisa melihat kehendak Allah untuk Yesus menjadi juru selamat manusia adalah lewat salib, bukan lewat sulap. Siapa yang berkata amin? Dan saudara, yang iblis ingin lakukan adalah, Yesus, kamu tidak perlu mati di atas kayu salib. Ngapain susah-susah? Sekarang kamu bisa buktikan kepada seluruh dunia
bahwa kamu adalah Mesias, kamu adalah anak Allah. Karena sudah tercantum di firman mengenai engkau. Mari buktikan di depan umum. Nggak perlu pergi ke kayu salib. Nah saudara, ini adalah caranya iblis untuk supaya Yesus mengambil jalan pintas. Sekali lagi saudara, iblis ingin Yesus mengandalkan kedudukannya sebagai anak Allah untuk mengambil jalan pintas. Saudara, situasi ini mirip dengan kejadian di Getsemani. Yesus berdoa di Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Istilahnya, Bapa, saya ini kan anakmu. Sama seperti yang iblis katakan kepada dia. Jikalau engkau adalah anak Tuhan, kasihani anakmu dan lepaslah saya dari tanggung jawab ini, supaya saya tidak perlu pergi ke kayu salib. Tetapi saudara, kenyataannya, walaupun Yesus sadar bahwa dia adalah anak Tuhan, tetapi puji Tuhan, Yesus memilih untuk tidak menganggap kedudukannya sebagai anak Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan Yesus malahan menentang balik iblis di ayat 7 dan berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di Getsemani ia juga berkata, tetapi Tuhan, bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah Tuhan terjadi. Haleluya. Saudara, dari poin yang kedua ini, pesan Yesus bagi kita semua adalah jangan bersandar kepada kekayaan dirimu, kedudukanmu, atau dengan cara melawan dan memamerkan kekuatanmu untuk mendapatkan kehendakmu. Tetapi marilah ikuti cara Yesus di baptisan air, di mana dia menjadi pengganti kita. Artinya dia saudara menyamakan kedudukannya sama seperti manusia berdosa, sama seperti manusia yang lemah, sama saudara seperti manusia yang tidak memiliki kuasa ilahi apapun. Dan saat dia mengosongkan dirinya dari segala keilahinya, dia saudara belajar bersandar penuh kepada kuasa Roh Kudus untuk melewati dan menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Saudara, ikutilah jejak Yesus. Dia adalah pengganti kita, artinya dia mampu melakukannya, dan artinya kita juga mampu melakukannya seperti dia. Mari belajar untuk bersandar dan juga berserah kepada kuasanya, walaupun saudara adalah manusia yang lemah. Karena saudara memilih untuk mengikuti caranya Yesus, itu lebih halal, lebih baik daripada cara kita sendiri untuk meraih kesuksesan. Dan saudara, ini yang saya ingin bagikan, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, yaitu apa saudara? Belajar untuk juga prioritaskan Tuhan daripada hasil sebagai yang terutama di kehidupan kita. Prioritaskan kehendak Tuhan, caranya Tuhan, daripada keberhasilan. Nah saudara, kita lihat pencobaan ketiga. Saat iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, iblis pun berjanji untuk memberikan semuanya ini kepada Yesus jikalau Yesus sujud menyembah dia. Nah, dalam kata lain, pencobaan ini bukan hanya sekedar tawaran yang menggiurkan, yang ingin membuat Yesus terlena oleh kekuasaan dan juga kekayaan. Saudara, siapa setuju bahwa semegah-megahnya dunia, dunia tidak mungkin melebihi kemegahan sorga? Oleh sebab itu, apa yang ditawarkan kepada Yesus dari iblis bukanlah sekedar kekuasaan dan kekayaan lebih. Tetapi saudara, yang iblis tawarkan atau sedang cobai Yesus adalah apa saudara? Pencobaan ini adalah sebuah tawaran untuk memakai cara yang tidak halal untuk menguasai dunia. Dalam kata lain, tidak peduli bagaimana caranya. Toh
Yang penting hasilnya tercapai. Saudara, dalam bahasa Inggris, this is a devilish concept of the end justifying the means. Saudara, memang Yesus akan diberikan kuasa atas segala kuasa untuk menguasai dunia ini. Tetapi saudara, caranya Tuhan itu bukan dengan cara iblis, lain dengan cara iblis. Nah, saudara, caranya itu harus dengan cara menyembah Tuhan, taat akan Tuhan, bukan taat dan menyembah iblis. Saudara, memang setiap tahun maunya kita semua adalah lebih sukses, lebih berhasil, dan makin lagi bertumbuh dan bertambah di dalam segala usaha kita. Siapa yang berkata amin? Saudara harus sadar bahwa hati Tuhan juga turut berkenan untuk mau memberkati kita sedemikian rupa. Tetapi saudara, bukannya dengan cara mengorbankan kebenaran, atau mengorbankan kejujuran, atau mengorbankan keluarga, atau pengabdian kita kepada Tuhan. Itu bukan caranya Tuhan. Tuhan ingin kita untuk tidak mengikuti cara dunia untuk mendapatkan keberhasilan. Ia ingin kita untuk mengutamakan Tuhan daripada hasil. Saudara, jikalau hasilnya tercapai, tetapi dengan cara yang tidak halal, cara yang kompromi, cara yang menyeleweng dari jalannya Tuhan, saudara, mendingan jangan ditempuh cara dan jalan salah tersebut. Matius pasal 40, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Saudara, di sini Yesus sedang berkata kepada kita, utamakan penyembahan kita. Supaya saudara, iman kita ini dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Sewaktu kita makin sukses mengejar uang, jangan menggantikan penyembahan kita dengan kesibukan dunia kita. Saudara, disinilah Yesus ingin ingatkan kepada kita semuanya. Dia sebagai pengganti kita, ya, itu ingin memberikan kepada kita, sedang memperagakan kepada kita kehidupan dunia ini seperti apa saat kita sebagai manusia yang lemah bersandar kepada Tuhan. Kita akan dicobai dengan beberapa hal yang seperti Yesus telah dicobai tadi. Tetapi saudara, Yesus telah demonstrasikan kepada kita bagaimana caranya kita bisa hidup berhasil. Kita bisa hidup tetap taat akan Tuhan. Karena kenapa? Dia sudah mencontohkan bagi kita semuanya. Dia telah menjadi pengganti kita. Saat kita saudara merasa lemah, saat kita saudara tidak bisa taat akan Tuhan, saat kita saudara iman kita kendor dan sedang goyang, saudara, karena Yesus telah menjadi pengganti kita, kita mampu berdoa kepada Dia dan meminta kepada Dia anugerah, kuasa yang Dia sudah pernah alami, dan Dia saudara mampu mengatasinya semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah ini Dia akan berikan kepada kita lewat kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, perhatikan hal ini. Dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat Yesus dibaptis, ini melambangkan kita juga harus mengundang Yesus sebagai pengganti dan penebus kita, karena Dia layak sebagai pengganti dan penebus kita. Dan seperti Yesus yang telah mengosokkan dirinya sebagai manusia, ya, karena Dia sudah layak, kita juga sama. Kita manusia lemah, sama seperti Yesus di muka bumi ini, harus mengandalkan Roh Kudus bagi atau di kehidupan kita. Saat kita dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus untuk mampu melewati segala persoalan dan rintangan hidup kita. Saudara, caranya bagaimana saudara? Kisah Para Rasul pasal 4:33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, akan menguatkan kita, akan mengarahkan iman kita. Supaya saudara, dengan beberapa cara ini kita akan berhasil melewati rintangan, pencobaan, dan juga persoalan di dalam kehidupan kita.
Caranya saudara lewat firman. Tadi saudara kita telah belajar, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita firman Allah untuk setiap situasi di kehidupan kita. Supaya saat kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita sekaligus dikuatkan supaya kita mampu bertahan dan percaya sampai Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saudara, saat kita juga berdoa, lewat doa. Kita ini manusia lemah. Kita tidak memiliki kuasa ilahi, tetapi kita bisa baca firman. Dan waktu kita baca firman, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Kita juga bisa doa. Lewat doa, Roh Kudus akan menganugerahi kita untuk mampu mengikuti dan melihat kehendak Allah di saat kita sedang melewati kekelaman. Saat kita berdoa, pandangan kita diubah. Saat kita baca firman, pandangan kita diubah. Kita bisa melihat dari segi pandangan Kristus daripada segi pandangan diri sendiri. Dan di situ saudara, kita akan bisa melihat di balik setiap kekelaman, di balik setiap pencobaan, pasti ada tujuan Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, kebaikan yang Tuhan ingin datangkan di dalam kehidupan kita lewat doa. Dan yang ketiga, saat kita sedang lemah, kita bersandar kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kuasa ilahi, tetapi kita bisa melakukan apa? Penyembahan. Baca firman, bisa dong. Doa, bisa dong. Penyembahan juga bisa. Dan lewat penyembahan, Roh Kudus akan mengutamakan Yesus sebagai prioritas hidup kita untuk segala keputusan hidup. Dan kita mampu saudara, membenarkan diri. Kita mampu melepaskan kenyamanan diri sendiri. Saudara, kita mau saudara kembali lagi kepada prioritas yang benar. Dan kita diingatkan bahwa Yesus adalah yang terutama. Yang lainnya itu adalah kedua, tiga, empat. Keluarga itu adalah yang kedua. Saudara, firman, doa, dan penyembahan, kita semua bisa melakukannya sebagai manusia yang lemah. Siapa berkata amin. Tetapi saudara, saat kita lebih baca firman, berdoa, dan penyembahan, kita sedang saudara melakukan apa yang Yesus lakukan. Yaitu apa? Sebagai persiapan saat kita saudara mengandalkan Tuhan. Kita lebih lagi bersandar kepada kuasa Tuhan. Kita lebih bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Dan inilah persiapan yang kita harus bangun supaya berhasil melewati segala persoalan di tahun 2024. PRJ, saya percaya lewat firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah berhasil. Dia telah mendahului kita sebagai pengganti kita. Dan dia telah berhasil melewati segala rintangan. Karena dia saudara bersandar penuh dengan kuasa Allah. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia lemah seperti kita. Tetapi saudara, karena kuasa Roh Kudus yang menyertai dia mampu melewati semuanya dengan berhasil. Dan dia saudara menjadi saudara Tuhan kita, pengganti dan penembus kita. Saudara, ini yang Tuhan ingin kita semua lakukan. Mari kita baca firman, kita lebih lagi berdoa, kita lebih lagi menyembah Tuhan, kita lebih lagi bersandar kepada kuasa Allah. Dan saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang lebih dahsyat bagi saudara semuanya. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Aris Zulkarnain yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBA MTH. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandiri Service dan 2PM Young Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 19 Mei 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Diraja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat,
dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak TH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDMT Resi Sintia Tirta Dereja SH. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Mary Tasman. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lumaindong. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. And don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. And if your heart is broken, just lift your hands and say this with us. Oh, I know that I can make it. Hallelujah. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hands. No matter what. No matter what. Oh, yeah. May come my way. My life is in your hands. No. Somebody give me a Lord a shout. Shalom, saya Dr. Boyke akan hadir di MGK Kemayoran Lantai 10 Jakarta pada hari Sabtu 18 Mei 2024 di acara talk show Seks di Dalam Pernikahan. Perbedaan gairah seksual di antara pasangan serta bagaimana menjaga gairah seksual di dalam pernikahan. Yuk hadiri bersama pasangan Anda dan temukan jawabannya. Dan sampai ketemu di MGK Kemayoran. Let's talk about sex.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all.